Halo, assalamualaikum penari mania, balik lagi di channel Omes Kanari. Nah teman-teman, kali ini di awal Oktober ya, kita sudah memasuki musim penghujan, dimana nanti kedepannya sudah mulai jarang ada panas ya, jadi kita nggak bisa jemur-jemur kenari lagi, lebih banyak hujannya nanti. Nah bagaimana caranya atau bagaimana sih tipsnya biar di musim penghujan itu kenari nggak drop ya, karena umumnya di musim penghujan itu mau burung apapun pasti kondisinya akan turun ya, maksudnya performanya akan turun, nggak bisa segacor atau mungkin sefit di musim terang ya, dan mungkin juga banyak yang akhirnya drop bahkan mati. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tips ya, jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya ingin berbagi tips, sharing-sharing aja bagaimana cara merawat kenari yang biasa saya lakukan di musim penghujan sehingga tetap kenari tetap gacor dan fit. Oke teman-teman, nanti bila mana dalam video ini juga ada yang kurang tepat ya, nanti bisa dikoreksi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ini dia apa saja yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan selama musim penghujan dalam perawatan kenari. Oke teman-teman, kita bahas poin yang pertama yang tidak boleh dilakukan di saat musim penghujan. Yang pertama yaitu jangan pernah menggantungkan burung di saat kondisi di luar rumah itu cuacanya buruk atau berangin kencang atau mungkin sudah mulai gerimis atau bahkan hujan deras. Kenari sebaiknya segera dimasukkan. Kenapa? Karena kenari sensitif terhadap udara kencang ya, angin kencang ya. Coba aja kalau nggak percaya teman-teman punya kenari yang gacor, taruh di luar rumah, kena angin kencang yang terus-menerus selama 1-2 hari, lama-lama pasti akan cepet drop, terus suaranya serak, bulunya mulai mengembang dan lain. Apalagi kalau sampai kehujanan, karena kalau kenari sampai kehujanan udah pasti dia akan cepet drop, dan kalau resiko terbesarnya pastinya juga bisa mati ya teman-teman. Oke, jadi poin yang pertama, jangan pernah menggantungkan kenari di saat cuaca di luar rumah itu sedang berangin kencang atau bahkan hujan. Di poin yang kedua, masalah penjemuran. Nah, kalau penjemuran ini adalah problem nanti ya buat teman-teman semuanya ya, termasuk saya sendiri ya, karena yang namanya di musim penghujan otomatis panasnya akan sedikit sekali, akan lebih sering hujannya. Lalu bagaimana biar kenari tetap fit? Nah, yang penting sesuai dengan poin yang pertama tadi ya, jangan menggantung kenari di luar rumah ketika cuaca buruk. Jadi mau nggak mau kenari harus tetap di dalam rumah. Jadi seperti di belakang saya ini ya, kenari-kenari saya ini, tetapi nanti bisa disiasati teman-teman dengan genteng bening ya. Jadi atas ada genteng bening seperti itu, ada dua kan, sebelah timur sama sebelah barat ini, sehingga ada cahaya terang masuk. Jadi walaupun kenari tidak nggak dijemur, terkena sinar matahari langsung, nggak kena itu, selama 2-3 hari pun kenari tidak masalah. Yang penting tetap ada cahaya terang kayak gini, kenari akan tetap berbunyi. Nah nanti tinggal mensiasati biar kenari nggak kedinginan, kita akan mainkan pola pakannya. Kita ada pakan-pakan yang mungkin bisa mendongkrak dari si kenari tetap fit. Nah lalu apa saja pakannya? Ini di poin yang ketiga. Kemudian di poin yang ketiga tentang pakan ya. Nah untuk pakan ini tergantung dari teman-teman ya. Biasanya kenari dikasih pakan apa sih? Bisa gold coin, bisa ebot, bisa prestik, belgi dan lain, sesuai dengan kebiasaan dari teman-teman kenarinya itu biasa dikasih pakan apa. Nah hanya saja nanti biar tambah hangat bisa ditambahi porsi biji nigernya. Biji niger itu seperti apa sih teman-teman? Nah kalau teman-teman yang belum tahu biji niger itu berbentuk kecil-kecil ya, panjang hitam. Biasanya di setiap pakan pasti ada kok. Cuma nanti kita tambahi porsinya. Jadi kalau biasanya kita kasih pakan normalnya itu 1 cepuk, kemudian tambahi 1 sendok teh biji niger kita campur di dalam pakan harian kita. Biji niger fungsinya apa sih? Nah biji niger itu memang fungsinya sebagai penghangat ya teman-teman, dan itu juga bisa menaikkan birahi juga. Tetapi kalau di musim penghujan kayak gini tidak masalah mau kenari birahi, karena di udara dingin kenari justru malah akan lebih cepat turun birahinya. Otomatis kita tambahi biji niger lebih banyak pun tidak masalah. Jadi untuk pakan tetap pakai pakan yang biasa, hanya saja nanti ditambahi porsi biji nigernya. Selanjutnya untuk extra fooding. Nah selama musim penghujan ini teman-teman, sayuran lebih baik di stop terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak usah kasih sayuran, terutama seperti sawi putih, timun, jagung manis dan lain-lain, itu bisa menyebabkan mencret ya teman-teman. Jadi lebih baik di stop dulu, tidak masalah. Nah untuk sayuran kepepetnya yang paling aman yaitu sawi sendok, tetapi kalau pemberiannya juga cukup seminggu 1 kali atau 2 kali aja. Lalu extra fooding apa yang aman diberikan
diberikan di musim penghujan. Teman-teman bisa menggantinya dengan CD. Nah, CD ini seperti, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, CD itu apa sih? CD itu seperti serbuk atau apa ya, seperti bubuk dari kue gitu ya, kayak biskuit gitulah, itu yang memang diformulasi khusus untuk extra fooding dari kenari. Kemudian selain penggunaan CD juga bisa dikasih daun ginseng. Nah, daun ginseng ya, daun ginseng ini fungsinya sebagai penghangat juga, bisa digunakan seminggu 3 kali selama musim penghujan, atau misal hujannya kencang ya, banyak hujannya, jadi bisa kita kasih EF-nya, kita kasih daun ginseng dan juga CD. Telur juga bisa seminggu 2 kali. Yang penting untuk sayur-sayuran lebih baik di stop dulu karena bisa menyebabkan mencet. Di poin yang terakhir ya teman-teman, usahakan seminggu sekali atau 2 kali kenari dari teman-teman itu diumbar. Kenapa? Karena di musim penghujan itu kan kenari jarang dijemur ya, otomatis dia akan lebih cepat gemuk. Terutama lagi di musim penghujan, kalau kita amati, kenari akan lebih banyak makan ya teman-teman, karena si kenari ini berusaha untuk mengangkatkan badan. Apalagi dengan EF tambahan seperti CD dan juga telur tadi, otomatis kenari akan lebih cepat gemuk. Jadi buat teman-teman yang melihara kenari, biar cepat atau mungkin biar di kondisi hujan kayak ini tetap fit, tetap gacor, usahakan 1 minggu sekali atau 2 kali diumbar. Ya cukup sekitar 2 atau 3 jam cukup lah. Yang penting kenari bisa bergerak ya, jadi dia nggak kegemukan. Kenapa? Karena kalau kegemukan, kenari nanti akan berkurang ya, nggak gacor. Gacornya tuh berkurang, performanya turun. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tips atau cara ya yang biasa saya lakukan dalam perawatan kenari di musim penghujan. Jadi nanti teman-teman juga bisa praktekkan di rumah ya, semoga aja cocok. Nah, bila mana nanti yang saya sampaikan ini kurang jelas atau mungkin ada yang kurang, bisa ditambahkan atau dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, ketika nanti ada panas ya, karena kan hujan nggak mungkin ya selama beberapa hari terus hujan, terus pasti ada kalanya ada panas walaupun hanya beberapa jam. Nah, itu kesempatan buat teman-teman langsung jemur kenarinya sampai jam 12 nggak masalah. Yang penting kenari dapat sinar matahari sehingga dia nggak terus-terusan di dalam rumah ya, tapi tetap kita jemur dengan catatan cuacanya bagus. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah selalu setia dengan channel Omes Kenari. Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel Omes Kenari dan dukung terus channel ini agar terus berkembang. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Salam kenari mania, salam sukses selalu.